Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Fitri dengan NIM 21508011114040 dari kelas 1HI Agama Islam, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan IPTEK. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama kali ini yaitu ada pengertian dan juga urgensi sains tek. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu pengetahuan. Menurut KBBI, ilmu pengetahuan merupakan gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Jadi dalam definisi ini, ilmu pengetahuan itu memiliki ciri-ciri khasnya, yaitu disusun secara logis, bersistem, dan membahas ilmu yang menggunakan sebab akibat. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai sains. Pengertian mengenai sains ini memiliki beberapa makna, sehingga banyak definisinya. Yang pertama yaitu sains merupakan ilmu pengetahuan pada umumnya. Sains juga sebagai pengetahuan sistematis tentang alam dan juga fisik, termasuk botani, fisika, geologi, zoologi, dan juga lainnya. Sains juga didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan juga uji coba. Jadi, perbandingan antara kedua definisi ilmu pengetahuan dan juga sains, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keduanya ini memiliki makna yang hampir sama atau juga mirip. Hanya saja untuk definisi dari sains ini memang tidak pernah ada definisi tunggalnya. Hanya saja saat ini sains mengalami penyempitan makna, yaitu pengetahuan terhadap hal-hal yang empiris, induktif, dan juga kuantitatif. Dan untuk pembahasan mengenai urgensi sains pada saat ini, kaum Islam dan juga peradaban Islam dianggap mundur karena tidak banyak berperan pada bidang sains dan juga teknologi. Baik, pembahasan yang kedua yaitu ada sejarah perkembangan sains. Jadi, wahyu itu merupakan awal dari terbentuknya atau berkembangnya suatu ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Hal ini merupakan suatu perintah untuk kita membaca. Jadi Islam itu sudah mengajarkan umatnya untuk tradisi membaca. Islam juga mengajarkan untuk menulis menggunakan pena. Tidak hanya itu, Islam juga banyak ayat-ayat yang mengajarkan untuk berpikir, mentafakuri ayat-ayat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk melakukan pengamatan berkali-kali terhadap ciptaannya. Dan juga dijelaskan bahwa banyak seseorang itu masuk neraka karena dua hal, yaitu tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir. Dijelaskan juga dalam surah Al-Imran, terdapatnya siang dan malam itu menunjukkan bahwa tanda-tandanya orang yang mau berpikir. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa mencari ilmu, bahkan mewajibkan umat muslim untuk selalu mencari ilmu. Lalu munculnya sains terjadi akibat perluasan wilayah Islam. Mengapa demikian? Karena Islam selalu melakukan dakwah
bahkan ke mancanegara, sehingga ketika berdakwah ke mancanegara tersebut mereka harus mempelajari bahasa maupun sejarah daerah setempat tersebut, sehingga ilmu yang dipelajari akan semakin luas. Berkembangnya sains dalam dunia Islam diawali dari masa Bani Umayyah, mulai penerjemahan karya bahasa Yunani dan bahasa Suryani. Kemudian gerakan penerjemahan ini mengalami percepatan pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai masa keemasan sains di dunia Islam. Masa keemasan ini mengalami pertumbuhan yang sangat drastis selama 5 abad, ditandai dengan produktivitas yang tinggi. Seorang ilmuwan Islam bernama Al-Batani telah mengkoreksi sistem astronomi. Dalam bidang fisika ini terdapat Ibnu Bajjah pernah mengkritik Aristoteles terkait daya gerak dan juga percepatan. Dalam bidang teknologi, ada Ibnu Firnas telah merancang alat untuk penerbangan. Jadi, dalam Islam ini sejak dahulu sudah ada penerbangan yang sudah dipelajari. Yang ketiga yaitu bidang matematika, terdapat angka Arab meskipun saat ini telah diubah. Yang keempat yaitu ada bidang astronomi, yaitu ada Abu al-Abbas yang membangun planetarium. Dia juga mengkritik Ptolemaios dalam bukunya Kitabul Arba'ah. Dalam bidang astronomi ini juga ada Sabit bin Qurrah membahas mengenai waktu matahari, azimut, dan juga tahun matahari. Dalam bidang kimia, yaitu ada Abu Musa Jabir Al-Hayyan. Beliau dapat membuat parfum dan juga sabun. Dalam bidang kedokteran, yaitu ada Hunain bin Ishaq, menerjemahkan 100 buku Galenos. Dan juga ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi, yaitu ahli kimia. Dalam bukunya berjudul Al-Fihris, yaitu membahas 13 karya besar dan 20 karya kecil. Dalam buku dan yang kedua dalam bukunya berjudul Al-Hawi, yaitu buku induk kedokteran yang menemukan penyembuhan dengan air raksa, mengobati dan pemanasan saraf. Yang ketiga yaitu ada bukunya yang berjudul Al-Asror, yaitu petunjuk praktikum kedokteran. Dan juga ada bukunya berjudul Al-Judari, yaitu tentang penyakit cacar. Dan dalam bidang kedokteran juga ada Ibnu Sinah, yaitu ahli farmasi yang menemukan pengaruh udara dalam penularan penyakit. Selain itu juga ada dalam bidang perbintangan, yaitu ada Abu Al-Fatah Umar bin Hayyam, yaitu ahli bintang, dapat membuat kalender. Yang kedua ada Muhammad Ghon Al-Ghudori, yaitu fisika astronomi, membahas penentuan waktu. Dan juga ada dalam bidang geografi, yaitu Muhammad Al-Syarif Al-Idris, yang melukiskan tempat atau peta berdasarkan dengan ilmu bintang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sikap ulama terdahulu terhadap sains. Jadi bagaimana nih sikap ulama terdahulu mengenai sains ini? Jadi tidak ada data yang menyebutkan bahwa ulama terdahulu itu menentang dengan adanya sains. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai ilmu-ilmu filsafat, tetapi ulama terdahulu ini tidak ada yang menentang dengan adanya sains.
Dan juga terdapat ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi atau biasa disebut dengan ilmu kasbi. Ilmu kasbi ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu yang lahir dari eksperimen dan bersifat empiris, yaitu sains, dan juga yang kedua lahir dari aktivitas berpikir. Banyak nas dalam Al-Quran yang memerintahkan mempelajari apapun yang ada di bumi ini. Selanjutnya ada sebab kemajuan sains di dunia Islam dan juga ciri khasnya. Risalah Islam yang menuntut untuk disebarluaskan ke berbagai mancanegara, mengakibatkan untuk mengharuskan studi, penelitian, dan juga pembacaan yang mendorong pemeluknya untuk mengembangkannya. Jadi, tabiat Islam yang menuntut dipelajari dan dipahami serta menuntut pemeluknya untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kemakmuran hidup. Hal tersebutlah yang membuat maju berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam Islam. Menurut Syamsuddin Arif, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kegemilangan sains di masa Islam. Yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik yang aman dan stabil. Yang keempat, faktor ekonomi yang baik. Dan yang kelima, ada dukungan serta perlindungan penguasa. Selanjutnya yaitu ada pengaruh sains dalam peradaban Eropa. Dimulai sejak 12 Masehi, berawal dari bangsa Eropa yang ingin menghidupkan kembali ilmu-ilmu Yunani, sedangkan Islam sudah mempelajari terlebih dahulu mengenai ilmu-ilmu Yunani tersebut, sehingga mau tidak mau bangsa Eropa harus mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu agar bisa mempelajari buku-buku yang sudah dikarang oleh umat muslim mengenai ilmu-ilmu Yunani tersebut. Selain itu, bangsa Eropa juga mempelajari cara pengobatan yang dilakukan oleh umat muslim Selain itu, bangsa Eropa juga mempelajari cara pengobatan yang dilakukan oleh umat muslim. Selanjutnya ada sebab kemunduran sains di dunia Islam. Ada 2 pendapat yang menyatakan. Yang pertama, menurut Prof. Sabra dan juga David King. Mereka menyatakan bahwa sebab kemunduran sains ini adalah karena sains di dunia Islam hanya ditundukkan untuk membantu praktis agama saja. Pendapat yang kedua yaitu menurut David. Ia menyatakan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan Islam ini mengalami kemunduran di dunia Islam. Yang pertama, tantangan kaum konservatif yang menganggap bahwa sains baru adalah bid'ah. Yang kedua, krisis ekonomi. Dan yang ketiga, keterasingan ilmu sains dalam Islam. Selanjutnya, sikap kaum muslimin kontemporer pada perkembangan sains modern. Yang pertama, ada kelompok yang menolak sains yang dipelopori oleh Syekh Al-Bakri. Yang kedua, ada kelompok yang menerima sains secara mutlak dan menggunakan agama di bawah sains yang dipelopori oleh Ahmad Hon. Yang ketiga, ada kelompok yang menerima mutlak sains disertai menolak agama yang dipelopori oleh Toha Hussein. Selanjutnya, ada cara membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Ada salah satu ulama yang bernama Al-Jabri. Ia mencoba untuk mengubah nalar umat Islam dengan mengembangkan nalar burhani, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu yang rasional, seraya meninggalkan nalar bayani dan juga iryani.
Selanjutnya ada sikap yang dibangun sebagai ilmuwan sains, yaitu generasi muda saat ini seharusnya berperan secara aktif ikut membangkitkan kembali sains di dunia Islam dengan membuat karya seperti ulama-ulama terdahulu. Baik, sekian penjelasan saya mengenai ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau iptek. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقت اهلك الجحيم هلأ ما في ومنا بإيدي مع بارد شو صدلو هالقلب معقولي حبيتك عدوي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي عم بسهر ليالي واستقلك من دون ما احس قلبي يا قلبي ريتني يا قلبي مش وقت اهلك الجحيم لا هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صنو هالقلب طم طم تررم طم طم تررم طم طم تررم طم طم تررم ما بعرف شو إلك لو في ما إلك عن قلبي وشو صاير فيه ومبين علي في سر بعيني طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي ريتني يا قلبي مش وقت اهلك الجحيم لا هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صنو هالقلب طم طم تررم 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 قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقت اهلك رجحيب لا هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صنو هالقلب قلبي يا قلبي ريتني يا قلبي مش وقت اهلك الجحيم لا هلأ ما في ومنا بإيدي ما بعرف شو صنو هالقلب طم طم تررم